Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata bahwa Isa alaihi salam bila mencium bau wewangian segera menyumbat hidung. Kala itu ia berkata, "Inilah dunia. Demikian hujjah untukmu, wahai pengaku berzuhud dengan kata dan perbuatan. Sungguh kamu telah mengenakan busana zuhud, tapi batinmu terpenuhi luapan rasa cinta dan sesal atas dunia." Zuhud yang benar adalah kembali kepada Allah, meliputi bagian-bagiannya dan pendapatan-pendapatannya, lalu menerapkan kenangan Allah pada lahiriahnya. Sedang di hati tetap terpenuhi zuhud tanpa tercampur yang lain. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dikatakan zuhud daripada Nabi Isa alaihi salam, bahkan daripada Nabi yang ada. Juga beliau berkata, "Yang aku cintai di duniamu ada 3 macam: bau wewangian, wanita, dan perhatianku dalam sholat. Hal itu lebih aku sukai bersama-sama zuhud, karena hal itu termasuk bagian yang telah mendahuluinya. Itu diketahui Tuhan, dan ia bisa diperoleh dengan cara menetapi perintah-perintah bertakwa. Setiap orang yang memperoleh bagian tersebut, maka ia dalam kondisi taat kendati dunia melimpah kepadanya." Wahai ahli zuhud yang berpijak kebodohan, dengarlah, berhentilah, dan jangan berdusta. Pelajari ini sampai kamu tidak menolak ketentuan Allah karena jahilmu. Setiap kejahilan ilmu itu ditandai dengan memperkaya pendapat, menerima pendapat sendiri, hawa nafsu, setan penguasa diri. Tidak aneh jika ia menjadi penghamba iblis atau pengikut setianya, bahkan menjadikan iblis sebagai guru tunggal. Wahai orang jahil, wahai orang munafik, alangkah gulita hatimu, betapa kau sering mengumbar mulut. Bertaubatlah dari segala apa yang menyebabkan dirimu dosa. Tinggalkan pencercaan Allah dan para wali kecintaannya. Kamu jangan membelakangi mereka demi memperoleh bagian dunia, karena mereka memperoleh kuasa itu atas perintah Allah, bukan karena menuruti nafsu. Bagi mereka yang ada hanya rasa cinta kepada Allah, merindukannya, dan zuhud atas hal apapun selain Dia, dan bertolak belakang dengan keberadaan ini, baik secara lahir maupun batin. Tapi mereka mempunyai bagian-bagian terdahulu darinya, yaitu ilmu. Ini tidak bisa tidak sebagai bagian perolehan mereka. Cobaan terberat atasnya hanya terjadi di dunia dan ketetapannya di sana. Wahai sahaya, alihkan dirimu tak perlu mendengarkan ucapan manusia selagi ia bersama nafsu dan hawa. Padamkan ucapkan itu karena Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu urusan, niscaya Dia menarikmu kepadanya. Jika dikehendaki untuk memporak-porandakan dirimu, merusak atau meneguhkanmu, itu hanya terjadi karenanya. Dia Maha Penampak,
Bukan kamu serahkan jiwa ucapan dan segala kondisimu pada kemauannya. Bersibuklah hari-harimu dengan beramal untuknya. Jadikan amal tanpa banyak komentar, ikhlas tanpa riya, tauhid tanpa syirik, masyhur tanpa sebutan, khalwat tanpa memperlihatkan diri batin, tanpa lahir. Dan penuhi batin ini dengan berbagai niat. Kau bicara kepada Allah dan berjalan ke sana bersama ucapanmu. Hanyalah Engkau yang kami sembah, dan kepada Engkau jualah kami memohon pertolongan. Inilah kitab yang datang di hadapanmu. Wahai orang yang mengenalku, wahai orang yang menyaksikan aku, bicaralah dia dalam solatmu atau dalam keadaan lain dengan niat ini dan sifat ini. Karena itu Nabi SAW bersabda, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Wahai sahaya, jernihkan hatimu melalui makanan halal. Bukankah kau sudah kenal Tuhanmu? Jernihkan suapan demi suapanmu bersama hati. Niscaya kamu jadi jernih. Atau sufi tasawuf itu mustaq dari kata sofa. Wahai pemakai tasawuf, tasawuf yang benar itu dilakukan melalui penjernihan hati terhadap selain al-haq. Atas dasar ini sesuatu tidak akan datang, yakni tasawuf hanya dengan cara mengubah tembusan batin atau memulas muka, atau melalui segala pengikat dan pengumbaran suara. Tidak pula dengan memaparkan cerita-cerita orang soleh, menggerak-gerakkan jari memutar tasbih atau tahlil. Tetapi ia datang dengan kebenaran mencari Tuhan. Berzuhudlah dengan mengusir makhluk dari hati dan asingkan selain untuk Al-Haq Azza wa Jalla. Ada ulama berkata, suatu malam aku berkata, wahai Tuhanku, janganlah Engkau menahan aku atas sesuatu yang bermanfaat bagiku dan tidak mudarat bagimu. Kata itu kuulang-ulang terus sampai aku tertidur. Kala aku bermimpi seakan ada orang berkata ditujukan kepadaku, dan juga Engkau janganlah menahan amal yang membawa manfaat bagimu, dan Engkau cegah amal yang membawa mudarat bagimu. Luruskan nasabmu, meluruskan apa yang datang dari nabimu. Siapa meluruskan keikutannya kepada Nabi SAW, maka berarti telah lurus nasabnya. Kendati kau berucap, aku termasuk umatnya, tapi ucapan itu tanpa disertai itba tidak berguna ketika dirimu beritba. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu hendaklah kamu terima, dan apa yang dilarangnya hendaklah kamu hentikan. Laksanakanlah perintah Rasul dan hentikanlah yang dilarangnya. Sesungguhnya tugas ini telah kau baca dari Tuhanmu, yaitu kala di dunia kau baca dengan hati, dan di akhirat kau baca dengan jiwa dan jasadmu. Wahai ahli zuhud, alangkah bagusnya zuhudmu. Kamu berzuhud dengan menahan nafsu dan hawa.
Ikutilah dan pergaulah guru-guru yang mengenal Allah, yang alim, beramal, bisa menerima manusia dengan lisan nasihat, dan pandai melenyapkan tamak. Wahai sahaya, kembalilah kepada Tuhan besarmu, yaitu Allah, sepenuh hati sebelum kau duduk di belakangnya. Sungguh kau telah berqanaah dari ihwal orang-orang soleh dengan ucapan dan pengharapan baginya, seperti orang menggenggam air ketika tangannya dibuka, ia tidak melihat sesuatu ada di dalamnya. Celaka, kau suka tamanni atau mengharap yang tidak mungkin bisa dicapai. Tamanni adalah jurang ketololan. Sabda Nabi SAW, peliharalah dirimu dari tamanni, karena tamanni adalah jurang ketololan. Kamu beramal tapi mengikuti amalan orang yang suka berbuat buruk, sedang kau mengharap untuk memperoleh derajat seperti punya orang-orang yang berlaku baik. Siapa yang harapannya mengalahkan takutnya berarti zindik, dan siapa yang takutnya mengalahkan harapan berarti putus harapan. Yang paling selamat adalah jika bisa berlaku adil dalam menerapkan keduanya. Sabda Nabi SAW, seandainya antara rasa takut dan harapan orang beriman ditimbang, niscaya sebanding. Ada ulama berkata, aku bermimpi melihat Sufyan Ats-Tsauri setelah beliau mati. Kataku, apa yang diperbuat Tuhan kepadamu? Ia berkata, meletakkan sebelah kakiku di atas sirat atau jembatan, dan yang sebelah lagi di surga. Semoga selamat sejahtera melimpah atasnya. Sungguh sebenarnya lah ia seorang faqih, ahli zuhud dan wara', tetapi ia memperoleh ilmu itu dan mampu mengamalkan, kemudian diberikan haknya kepadanya dengan amal, dan memberikan amal sebagai haknya disertai ikhlas. Ia juga mendapat ridho dari Allah dalam berkehendak kepadanya setiap orang yang tidak mengikuti Nabi SAW, sedang ia menggenggam syariatnya di tangan sebelah dan menggenggam kitab yang diturunkan kepadanya di tangan yang lain, dan tidak sampai di jalan Allah, berarti ia orang yang rusak lagi binasa sesat, yang sangat keduanya itu menjadi dalil untuk menuju al-haq. Al-Quran sebagai dalil menuju Allah, dan sunnah sebagai dalil untuk menuju Rasulnya. Dan berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.